Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Wardina SSITMKes, dosen tetap program studi perekam dan informasi kesehatan RMIK Stika Susada Borneo Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Metodologi Penelitian Kesehatan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Perekam dan Informasi Kesehatan semester 3 dengan kode mata kuliah RMIK 307 berbobot 3 SKS diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep berpikir ilmiah, jenis dan rancangan penelitian kesehatan, bagaimana penyusunan pendahuluan penelitian dan tinjauan pustaka. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas pengertian populasi dan sampel, jenis-jenis teknik sampling, ukuran sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian data hasil penelitian. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali terkait bagaimana membuat abstrak dan naskah publikasi, serta konsep dan penggunaan aplikasi pengecekan plagiarisme. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, dan CPL 3 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan gugus penjamin mutu prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. CPMK 2, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. CPMK 3, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment. Saya menyampaikan kontrak perkuliahan dan RPS di awal pertemuan, agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik, memahami tujuan pembelajaran, dan aktif terlibat dalam proses belajar mengajar. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, berupa artikel ilmiah atau publikasi, serta kuis interaktif melalui Quizizz dan Mentimeter. Saya juga menggunakan PowerPoint atau Canva sebagai media pendukungnya. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini berupa asesmen formatif melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian observasi terhadap sikap dan keaktifan dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah small group discussion, case study, cooperative learning, dan project-based learning. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya para ahli metodologi penelitian, baik umum maupun metodologi penelitian khusus bidang RMIK. Selain itu, saya juga menggunakan referensi dari artikel jurnal bereputasi yang merupakan karya atau hasil penelitian saya maupun rekan dosen lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa, serta membantu mahasiswa mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan ilmu pengetahuan di bidang RMIK. Berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kesehatan dengan materi pada pertemuan 4, yaitu Desain Penelitian Kesehatan. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu. Kembali bertemu dengan Ibu di mata kuliah Metodologi Penelitian Kesehatan ya, untuk pertemuan minggu ke-3. Sebelum kita mulai, saya absensi dulu untuk pertemuan hari ini. Aldi, Alia, Doratul Hikmah, Gusti Najwa, Julia, Karina, Siti Aisyah, Talita. Sebelum kita mulai, saya mohon satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Tolong yang laki-laki, silakan. Sebelum kita memulai pada pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai.
Terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini lancar, kemudian dimudahkan dan diberi pemahaman yang baik. Oke, baik. Sesuai dengan materi slide hari ini, kita akan membahas tentang desain penelitian kesehatan. Oke, kalau minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang apa itu pengertian penelitian, kemudian jenis-jenis penelitian. Nah, hari ini kita bahas tentang desain atau rancangan penelitian. Jadi nanti setelah perkuliahan berakhir, mahasiswa yang diharapkan mampu untuk membedakan desain atau rancangan penelitian kesehatan. Jadi ada beberapa desain atau rancangan penelitian kesehatan dan kalian diharapkan mampu untuk membedakan, ya, membedakan antara satu desain penelitian dengan desain penelitian yang lain. Kalau biasanya kita bicara tentang desain atau rancangan, ya, yang muncul di pikiran pertama kali biasanya adalah apa ini gambarnya? Jadi kalau mau bangun rumah, apa sih yang digambar? Di gambar itu ada apa? Ada apa? Desain. Ada apa di desain? Ada apa? Denahnya, oke. Apalagi selain denah? Nih sudah ada. Oh, nanti ruang tamu di mana gitu ya? Bukan pintu masuk langsung dapur kan? Atau WC kan bukan? Jadi ada rancangan atau model gitu ya, atau desain yang dibuat. Kira-kira apa yang terjadi kalau berbeda dengan desain atau rancangan yang ada? Hancur. Apa ya hancur? Saya hancur. Ya berarti rumahnya nggak jadi gitu ya. Apalagi selain itu? Yang awalnya mau satu lantai jadi 2 lantai, kira-kira nambah apa? Uangnya bertambah. Oke, ini satu. Yang kedua, ini juga rancangan atau desain biasanya. Makanya sebutannya desainer. Ya kan? Apa yang digambar, apa yang dirancang? Baju, model baju. Biasanya apa yang ditulis atau digambar dalam model baju? Ukurannya, apa lagi? Motif bajunya, apa lagi kira-kira? Bentuknya, oke, ada lagi? Apa lagi? Warna. Dan ini adalah panduan untuk membuat baju. Supaya jadi diapakan nih bajunya, kainnya? Dijahit. Sebelum dijahit apa dulu? Diukur gitu ya. Jadi ada tahapannya. Dari sini berarti apa itu rancangan atau desain? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa itu desain atau rancangan? Desain atau rancangan? Ya, silakan. Tahap awal untuk mengerjakan sesuatu. Oke, boleh. Ada lagi yang lain? Apakah hanya tahap awal? Ya, silakan. Ya, panduan. Ya, panduan. Kemudian tadi bisa dibilang untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam penelitian, definisi rancangan atau desain penelitian itu adalah pola, ya, pola-pola operasional yang bisa dijadikan panduan atau pedoman teknis oleh peneliti dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian. Jadi tadi kalau bangun rumah sudah digambar, gitu ya, sesuai ukurannya, sesuai denahnya dikerjakan. Oh nanti bangun rumah gini dulu, fondasinya dulu, ukurannya segini, nanti baru naik dinding, naik sekat, gitu ya, dan sebagainya. Nah sama dengan penelitian, adanya desain atau rancangan itu adalah panduan. Apa dulu yang mau dilakukan? Satu persatu nanti dipersiapkan sampai nanti akhirnya penelitian itu terlaksana dan dibuat laporan. Jadi itu adalah definisi dari rancangan atau desain. Jadi biasanya melakukan penelitian kenapa? Oh karena ada pertanyaan penelitian, karena ada masalah, karena ada rumusan masalah. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan penelitiannya perlu dilakukan penelitian. Dengan apa? Oh dengan membuat rancangan atau desain penelitian. Kita masuk ke rancangan penelitian atau desain. Jadi rancangan penelitian khususnya di penelitian kita, gitu ya, bidang rekam medis itu berkaitan dengan 3 hal ini, atau ada 3 desain atau 3 rancangan yang masuk dalam penelitian kesehatan khususnya bidang RMIK. Yang pertama ada penelitian kuantitatif, yang kedua ada penelitian kualitatif, dan yang ketiga ada penelitian dan pengembangan atau R&D, Research and Development. Ini ada beberapa contoh
artikel ilmiah atau penelitian yang sudah dilakukan sesuai dengan jenis atau rancangan penelitiannya. Yang pertama ada penelitian kuantitatif. Dari judulnya, hubungan ketepatan waktu pengembalian rekam medis rawat inap terhadap ketersediaan rekam medis rawat jalan di RSUD Blungkung. Jadi bunyinya biasanya hubungan, pengaruh, analisis hubungan, analisis pengaruh atau perbedaan. Itu biasanya kuantitatif. Ada analisis yang dilakukan, lalu judulnya adalah kuantitatif, atau metodenya atau jenisnya atau rancangannya itu adalah kuantitatif. Yang kedua kualitatif. Ini salah satu contoh penelitian saya dan Dina. Judulnya faktor penyebab keterlambatan waktu pengembalian berkas rekam medis pasien rawat inap. Jadi ada faktor nanti penyebab keterlambatan. Jadi yang diteliti adalah faktor-faktornya secara kualitatif. Jadi mau memperdalam apa yang menjadi faktor penyebab pengembalian berkas rekam medis itu terlambat. Ya, ini yang kualitatif. Kemudian yang ketiga adalah R&D, Research and Development atau penelitian dan pengembangan. Judulnya adalah perancangan sistem informasi pemantauan status kesehatan dan gizi ibu hamil cegah stunting. Ini juga penelitian saya dan Bu Rina dan Pak Duli. Ya. Jadi ada nanti produk yang dihasilkan, yaitu sistem informasi atau aplikasi. Nah, ini untuk bahan diskusi, silahkan dibaca materinya. Filenya sudah saya serahkan tadi dengan copy, jadi silakan dibaca, disesuaikan dengan metode penelitian yang ada. Ya, jadi tolong dibaca. Saya beri waktu kurang lebih 6 menit. Dibaca artikelnya, kemudian panduannya adalah apa yang membedakan dari jenis penelitian tersebut. Silahkan dilihat atau diperhatikan di bagian tujuan penelitiannya, kemudian di bagian metode penelitiannya, di bagian teknik analisis datanya, dan di bagian hasil penelitian. Ya, saya beri waktu 6 menit, silahkan dibaca, kemudian nanti tolong disampaikan apa yang sudah dibaca atau hasil bacaannya terkait dengan perbedaan dari jenis-jenis penelitian ini. Silahkan. Baik, sudah selesai? Sudah, ya. Oke, kita mulai dari tadi jenis atau rancangan penelitian yang kuantitatif. Kira-kira kalau kuantitatif, bagaimana dengan tujuannya, metodenya, teknik analisisnya, dan hasil penelitiannya? Ada yang mau menyampaikan? Silahkan. Kuantitatif, baris pertama. Dari tujuan dulu, yang pertama. Ya, silahkan. Nama saya Sabrina Nur Aisyah, itu menjawab tentang tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu menganalisis, lalu mengetahui hubungan antar variabel. Dari judul yang ditampilkan tadi tentang tujuan kuantitatifnya yaitu mengetahui hubungan ketepatan waktu pengembalian rekam medis rawat inap terhadap ketersediaan rekam medis rawat jalan di RSUD Blungkung. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi tujuannya adalah menguji hubungan. Oke, kalau yang kedua, metode analisisnya atau metode penelitiannya apa? Kuantitatif bagaimana? Metode penelitian. Ibu Ratu? Ya. Untuk metode penelitian pada penelitian kuantitatif itu biasanya penelitiannya objektif terus terstruktur. Dari langkah itu, jadi kita nggak yang dari langkah 1 langsung ke langkah 3, jadi sesuai sama panduan. Oke, baik, betul. Jadi dia objektif, kemudian terstruktur. Ya, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke, yang kedua metode. Yang ketiga teknik analisis. Oke, silakan. Nama saya Sabrina Aziza, izin jawab. Untuk teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif biasanya menggunakan data statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dari judul yang saya baca ini menggunakan statistik inferensial, yaitu menggunakan uji T-square. Oke, tuh Kalita ya, ini sahabat Kalita. Teknik analisisnya pasti kalau kuantitatif itu menggunakan statistik, entah itu statistik deskriptif atau statistik inferensial. Itu analisis. Yang keempat, hasil penelitiannya bagaimana? Bentuknya, hasil penelitiannya. Ya, silakan.
Jadi ya. informasi penelitian itu bisa berupa untuk penelitian kuantitatif biasanya berupa angka dan statistik, bisa juga grafik dan kesimpulan generalisasi populasi. Oke, betul juga katakan Luvia. Jadi hasil penelitiannya untuk kuantitatif itu biasanya angka, ada angkanya. Kemudian bisa bentuknya tabel atau grafik, gitu ya. Dan hasilnya atau kesimpulannya itu biasanya digeneralisasikan untuk populasi. Sekarang bahan yang kedua, kualitatif. Bagaimana tujuan penelitian yang kualitatif? Silakan. Ada yang mau menjawab? Tujuan penelitian kualitatif? Ya, silakan. Saya Najwa Saadatul Dina izin menjawab terkait tujuan kualitatif itu yaitu memahami makna, lalu pengalaman dan fenomena yang lebih mendalam terkait jurnalnya tadi, yaitu untuk memahami secara mendalam faktor-faktor penyebab keterlambatan pengembalian berkas rekam medis melalui pengalaman dan pandangan langsung dari informan. Oke, betul sekali. Jadi untuk tujuan penelitian kualitatif gitu ya, dia adalah menggali secara mendalam. Kalau tadi sesuai dengan contoh artikelnya, jadi dia menggali faktor penyebab keterlambatan pengembalian berkas rekam medis. Jadi sesuai dengan pengalaman di rumah sakit, gitu ya. Itu tujuan. Kemudian yang kedua, metode. Bagaimana dengan metodenya untuk penelitian kualitatif? Metode penelitiannya bagaimana? Ya, silakan. Dalam kesempatan yang aku bisa bersama untuk metode penelitiannya, penelitian kualitatif adalah subjektif, fleksibel, menggunakan wawancara dan observasi studi kasus. Kemudian untuk subjek penelitiannya itu berjumlah 2 orang, yaitu kepala rekam medis dan kepala ruang disebut dengan informan. Oke, jadi dia subjektif, ada informan kan ya, ada 2 orang, pasti jawabannya biasanya memang subjektif kalau kualitatif. Tidak mungkin objektif. Jadi memang menurut dia, ya menurut pengalaman si informan. Oke, itu dari segi metode penelitian. Terima kasih Ruswa. Kemudian teknik analisis datanya bagaimana kalau kualitatif? Menjawab Ibu, untuk teknik analisis datanya menggunakan interpretasi naratif atau kultural reduksi data, display atau verification. Oke, verification. Oke. Jadi untuk kualitatif memang analisis datanya berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif dia menggunakan statistik gitu ya, apakah deskriptif ataupun inferensial. Kalau kualitatif dia ada langkah-langkahnya. Dari reduksi, kemudian ada display dan ada verification atau conclusion, kesimpulan. Ya. Ini analisis. Oke, terima kasih. Yang terakhir, hasil penelitiannya bagaimana? Kalau untuk kualitatif. Kemudian yang ketiga, untuk metode penelitian R&D atau research, penelitian dan pengembangan, research and development. Bagaimana tujuan penelitiannya? Silakan, baris terakhir yang mau siap. Jadi sesuai nama tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan, menguji dan menyempurnakan produk. Oke, mengembangkan, menguji dan menyempurnakan produk. Oke, betul sekali Braga. Kemudian yang kedua, metode penelitiannya bagaimana? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Saya mau gimana? Jadi metode penelitian dari R&D itu ada gabungan grup dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif serta adanya uji coba produk. Oke, jadi dia gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, kemudian ditambah dengan uji coba produknya atau nanti aplikasi yang dihasilkan. Berarti ada 3 tadi jenis atau rancangan penelitian, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, dan yang terakhir ada penelitian dan pengembangan. Materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita buat kesimpulan? Ada yang mau bertanya tentang 3 jenis penelitian ini dari materi yang ada? Ada yang mau menyimpulkan? Yang pertama tentang desain penelitian kuantitatif secara umum. Berarti desain penelitian kuantitatif itu bagaimana? Ada yang mau mencoba? Kesimpulan penelitian kuantitatif yaitu untuk menguji hipotesis, mengetahui hubungan antar variabel, lalu bentuk hasilnya itu angka, statistik deskriptif dan grafik.
Betul sekali ya. Jadi memang dia untuk menguji hubungan, kemudian nanti hasilnya adalah berupa data statistik, berupa grafik ataupun yang lain. Ya. Oke, yang kedua untuk desain penelitian kualitatif, apa kesimpulannya? Penelitian kuantitatif memahami tentang makna, pengalaman, dan fenomena. Dalam metode penelitian menggunakan metode wawancara studi kasus. Hasil penelitian kualitatif itu berupa deskripsi mendalam serta pola makna dan teori substantif. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kualitatif tadi ya, hasilnya memang secara naratif, kemudian substantif juga. Oke, yang terakhir, desain penelitian dan pengembangan. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Penelitian dan pengembangan ini adalah tujuannya itu mengembangkan dan meneliti, kemudian pada hasilnya yaitu ada evaluasi. Jadi memang hasilnya nanti produk yang sudah dievaluasi, gitu ya. Oke, baik. Ini kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini. Pertanyaan tadi ya, jadi saya coba memastikan bahwa pemahamannya sudah benar. Kita coba kuis. Silahkan disiapkan handphonenya. Kita masuk ke kuis ya. Sebentar, 45 detik videonya. Manakah metode penelitian yang paling sesuai untuk mengembangkan dan menguji media edukasi dalam pelatihan pengisian rekam medis? Jawabannya adalah meta dan pengembangan. Ya, sudah terjawab betul semua sih. Oke, kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Udah ya, tadi kata kuncinya adalah mengembangkan dan menguji. Oke, pertanyaan selanjutnya. Perbedaan utama dalam teknik analisis data antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dari teknik analisis datanya. Jawabannya udah tadi ya, kuantitatif pakai uji statistik, kemudian kualitatif ada pendekatan analitik. Jawab terus semuanya. Ya, alhamdulillah. Lagi yang keempat, silakan. Berikut ini adalah hasil penelitian yang paling sesuai dengan penelitian dan pengembangan atau R&D. Judulnya lihat. Jawabannya apa? Jadi kata kuncinya hasilnya adalah berupa ya, berarti desain produk digital untuk laporan rekam medis dan hasil uji validitas. Tapi yang lain alhamdulillah sudah cukup bagus ya. Semua hampir. Oke, selamat Sabrina sebagai urutan atau ranking pertama dalam menjawab kuis hari ini. Perkuliahan kita hari ini selesai. Jadi sebelum saya tutup, ada quotes yang harus disampaikan bahwa dalam belajar kita harus tetap semangat atau terus semangat. Karena sesuai dengan hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda bahwa semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas atau patah semangat ya. Tetap semangat terus belajar, mudah-mudahan sampai nanti selesai semester ini bisa terus semangat dan menyelesaikan hasil evaluasi pembelajaran dengan baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini atas partisipasinya. Saya juga terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah metodologi penelitian kesehatan pada program studi perekam dan informasi kesehatan Stikes Susada Borneo Banjarbaru. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.